Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد صدركم الإيمان إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nanti kita akan ditanya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa banyak membaca istighfar. Karena nikmat Allah begitu banyak dan sedikit yang bisa kita jaga. Sehingga dengan istighfar itu semoga menutupi apa yang kurang dari kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-6 sekarang. Kita baca hadis yang ke-6. An Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد المضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6, hadis dari Abi Nu'man bin Bashir, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu sangat jelas, wal harama bayyinun, yang haram itu juga udah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara perkara dua tadi, di antara perkara halal dan haram, di luar halal dan haram, perkara yang banyak orang yang enggak tahu perkara syubhat. Famanittaqa, siapa yang bisa menjaga dari perkara syubhat, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang jatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqta'a fihi, sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tempat
larangan yang di situ dilarang. Yushiku ayyar ta'fi, hampir-hampir ya cerita tanah larangan yang hampir ia terjerumus masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya ada setiap anggota tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluh, maka baik semua anggota badan ini. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak juga semuanya. Ala wahiyal qalbu, itu adalah jantung. Cek satu. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, termasuk hadis porosnya agama Islam. Midar, termasuk apa? Porosnya agama Islam. Karena apa? Hadis ini menjelaskan tentang apa, Bapak Ibu? Menjelaskan perkara halal dan haram. Agama ini kan yang ada kan cuma ada, dan kita setiap hari diperintahkan untuk bertakwa, dan takwa itu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Enggak bisa bertakwa tanpa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Jadi hadis ini akan menjelaskan tentang perkara halal dan haram. Dan ternyata perkara halal itu jelas, haram itu sudah jelas. Semua sudah dijelaskan. Mulai Nabi diutus sampai Nabi wafat. Semua perkara halal dan haram itu sudah jelas. Dan menentukan halal dan haram itu hanyalah milik Allah. Makanya sudah jelas karena Quran sudah turun, Nabi Muhammad sudah wafat, berarti semua sudah jelas. Dan tidak boleh seseorang itu mengatakan ini halal padahal haram, atau mengatakan ini haram padahal halal. Dua-duanya bahaya. Kadang orang berpikir orang gampang menghalalkan padahal haram. Kadang-kadang kita juga bisa jatuh pada orang yang sudah ngaji mengharamkan padahal halal. Kalau orang jahil kadang bisa begitu. Pada kita kadang-kadang yang cukup berlebihan, gulu yang haram, yang halal jadinya kita haramkan. Banyak juga. Padahal Allah mengatakan kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan kata Allah, jangan kalian mengatakan orang musyrikin terhadap lisan kalian dengan perkara dusta ya. Ini halal, ini haram. Dusta tapi itaftaru 'ala Allahin kadzib. Ya. Untuk apa? Mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini halal, itu hak paten miliknya Allah. Kemudian Allah juga mengatakan apa? Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, semua keputusan itu miliknya Allah. Berarti semua hukum itu hanya miliknya Allah. Di sini menunjukkan jadi perkara halal dan haram itu sangat jelas dan Allah sudah menjelaskan. Ya. Namun di sini hadis ini akan menjelaskan ada perkara juga. Jadi ada masalah halal dan haram ini ada 3 bagian, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkara itu halal. Yang kedua, perkara itu haram. Yang ketiga, di luar halal, di luar haram, yaitu namanya mushtabihat, perkara yang samar-samar. Namanya samar itu berarti nggak kelihatan. Kalau tadi kan jelas, yang ini samar. Kenapa dikatakan samar? Ya karena sebetulnya perkara ini bagaimana Nabi mengatakan umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan orang itu nggak tahu. Tapi berarti ada sedikit orang yang tahu. Sehingga tidak ada dalam orang tersebut, orang alim tersebut,
mustabihat. Ini halal haram jelas baginya. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan orang awam, kebanyakan orang tidak belajar ilmu sehingga perkara tadi samar. Dan itu bisa dirasakan. Orang kalau berilmu tahu hukumnya, misalnya riba haram, jelas itu. Tapi banyak orang sana tahu riba haram, tapi kemudian masih dia bermuamalah dengan yang bank atau asuransi, karena dia nggak ngetahui hukum asuransi itu ternyata riba. Berarti menurut dia karena belum tahu ilmunya, gitu kan? Jadi ternyata ada sebagian orang yang tidak tahu mustabihat, samar-samar. Ya. Tapi la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang ketiga. Kemudian dalam hadis ini ya, yang sangat penting juga akan dijelaskan ya bagaimana sikap kita di perkara mustabihat. Sikap kita di perkara mustabihat bagaimana? Famanittaqas syubhat ya. Berarti kita harus berhati-hati. Tadi kan ada halal, ada haram. Yang samar-samar itu mustabihat. Nah, di perkara ini kita disuruh hati-hati. Ittaqas syubhat. Berhati-hati pada syubhat. Famanittaqas syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Dalam hadis ini diajari sikap kita. Tatkala kita nggak tahu sebuah hukum, sudah hati-hati, tanya dulu, tanya ustaz, tanya orang berilmu, kan gitu. Apalagi berkaitan dengan masalah makan dan minum yang halal, mencari rezeki yang halal, yang haram. Ini jual beli halal atau haram, tanya dulu. Berhati-hati. Kalau sudah jelas kita ambil. Kenapa? Kalau kemudian sudah perkara syubhat itu kita bersikap hati-hati. Famanittaqas syubhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Kalau dia mengambil sikap hati-hati, dia menjaga di dinihi, agamanya. Kalau menjaga agama berarti dia menjaga hubungan dia dengan Allah. Menjaga apa? Hubungan dia dengan Allah. Itu yang pertama. Nah, kalau di sini faedahnya menjaga dari perkara syubhat ada dua. Yaitu yang pertama, istabara ali dini, dia menjaga agamanya. Menjaga agamanya maksudnya apa? Menjaga hubungannya dia dengan Allah. Dia enggak terjatuh pada dosa. Kan gitu. Samar-samar halal atau haram ya. Ya lebih baik jagailah engkau timbang lah tiba no haram, kan gitu. Tiba no haram. Dia juga menjaga. Tatkala dia berhati-hati dalam perkara syubhat, maka dia menjaga kehormatannya. Dan ini maksudnya adalah menjaga kehormatannya adalah hubungan dia dengan manusia. Kalau tadi dengan perkara syubhat, kalau itu berhubungan dengan ibadah, kepada Allah, tatkala dia berhati-hati, karena kaidahnya ibadah, setiap ibadah itu haram illa ma'amara bi syari', tekan syariat. Oh, dia hati-hati, iki oleh gak yo puasa ngene iki oleh gak? Ini zamannya pilpres ini, ada orang Pak berlebihan ya, kalau Anies jadi saya bernadar. Nah, ini masalahnya nadar itu harus dalam perkara yang perintahkan. Nah, ini perkara perintahkan nggak ini? Doanya itu nadarnya kalau Anies jadi, ya, Ribon, saya akan berpuasa 3 hari. Ini fakta. Ada orang bernadar seperti itu. Ditanyakan kepada kita, ya jelas tidak. Tapi bagi orang itu syubhat. Sekarang kan milih pimpinan baik kan yang bertakwa pilihan dia ini kan gitu kan. Kemudian dia mengatakan, "Was, ini perkara syariat." Berarti dia puasa. Padahal itu perkara bukan syariat. Beda tipis itu. Kalau kemudian dia menadar kalau Indonesia mendapatkan pimpinan yang baik dan terasa silakan kalau itu.
Tapi kalau menentukan pilihan korban bernazar, ini urusan beda. Tapi kalau dia tadi berhubungan dengan Allah, masalah bernazar tadi contohnya, atau puasa lah, gitu kan? Tatkala dia menjaga, maka terjaga agamanya, terjaga hubungan dia dengan Allah. Kalau yang berhubungan dengan manusia, masalah jual beli, ya, atau masalah dengan akad lah, sebuah akad. Dia berarti akad ini boleh enggak? Ya saya terima uangnya dulu tapi barangnya belum ada, boleh enggak? Ya gitu kan misalnya. Tatkala dia berhati-hati, lebih aman, bener ya? Kan lebih aman. Berarti dia telah menjaga kehormatan, gak kemaruk lah bahasa kita itu. Ora ke susu, ora ke serah kemaruk. Kan gitu, pantes. Ini berarti apa? Dalam perkara yang dia tidak tahu, maka dia akan lebih berhati-hati, maka akan dua faedah yang dia dapatkan. Yang pertama, istabra lidini, yaitu dia menjaga agamanya, hubungan dia dengan Allah, dan kedua, menjaga kehormatannya, hubungan dia dengan manusia. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Jadi فإذا كان كذلك حاله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه اتقى الشبهات أي اجتنبها وابتعد عنها فإذا كان كذلك حاله مع الشبهات فإنه يكون قد كسب أمرين الاستبراء الدين أي فيما بينه وبين الله kata Syekh Abdul Razak begitu. أو استبراء لعرضه أي فيما بينه وبين الناس, ya, menjaga agamanya, ya, antara dia dan Allah, menjaga kehormatannya antara dia dengan manusia. Tapi kemudian waman waqa'a fi syubhat, di sini juga menjelaskan nanti, orang udah hati-hati, tapi kok ternyata makso, dia itu bahaya. Orang kalau udah terjatuh pada perkara syubhat, dia akan terjatuh waqa'a fil haram. Kebanyakan orang yang jatuh pada perkara syubhat akan jatuh ke haram. Karena pintu kepada keharaman itu dengan perkara syubhat. Syubhat itu sama-sama nggak tahu, tapi dia nggak nanya dulu, nggak hati-hati, terjang saja. Akhirnya jatuhlah pada haram. Ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah wa azzani wa azzakumullah. Hadis ini, ya, kemudian juga menjelaskan di bawahnya contohnya perkara syubhat. Nabi memberikan permisalan syubhat itu seperti apa sih, gitu kan? Kok bisa perkara syubhat, orang perkara jatuh pada perkara syubhat, dia jatuh pada perkara haram, itu seperti apa? Nabi kasih contoh. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fi haram karra'i yar'a, seperti pengembala kambing. Namanya mengembala bukan dikandangin. Kalau zaman sekarang banyak orang ternak kambing itu dikandangin, ini dikembala. Berarti diculno, dibiarin gitu kan. Jumlahnya banyak, bisa 10 di Saudi, bisa 100 sampai 200, bisa ratusan. Di Australia juga begitu kan. Banyak dilepasin. Karena yang haulal hima, tapi dia itu mengembala di sekitar tempat daerah larangan, nggak punya orang lain, bukan punya dia. Nah, kalau kemudian ternyata di sebelahnya ada daerah larangan, kira-kira kambing yang dikembala itu akan makan rumput tetangga tidak? Akan. Ada orang ngembalanya di tengah sawah, kan tinggi, ya otomatis ada tanah rumput, ada sebenarnya sawah-sawah. Sangat mungkin kambing itu, ya, dan dia nggak tahu, nggak bermaksud untuk kambingnya biar ke situ, nggak bermaksud. Tapi diletakin sengaja di sebelah itu, gitu loh, karena nggak berhati-hati. Maka otomatis kambing itu akan memakan rumput-rumput yang bukan milik atau di daerah larangan. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah larangan Allah, daerah larangan Allah adalah yang Allah haramkan.
Tatkala seseorang dia nggak bermaksud untuk melakukan haram, nggak bermaksud, tapi dia nggak berhati-hati di perkara yang dia tidak tahu, sangat mungkin tidak jatuh pada haram. Sangat mungkin, walaupun dia nggak bermaksud, dia nggak bermaksud untuk melanggar larangan Allah, tapi karena nggak berhati-hati, dia kira tadi kalau nadar seperti itu tadi boleh, karena ini wah seorang soleh pilihan kita gitu kan, tapi karena nggak berhati-hati akhirnya puasa, ternyata itu bukan puasa yang perkara syariat, karena nadar itu harus di perkara yang disyariatkan gitu. Ya rahimakumullah. Ya. Kemudian kata Nabi sallam, setelah Nabi menjelaskan tentang masalah syubhat, ya, larangan Allah, daerah larangan Allah dari perkara syubhat, orang nggak berhati-hati maka dia akan sangat mungkin jatuh di perkara yang haram, daerah larangan Allah, yaitu yang haram. Ala wa inna, kemudian Nabi menjelaskan di akhir hadis ini tentang ada segumpal daging, mudghah. Mudghah itu qit'ah fil badan, sebuah potongan daging kecil saja, atau sebuah potongan daging yang ada di badan kita. Tapi potongan daging ini bahaya, mempengaruhi potongan anggota badan yang lainnya. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kalimatnya begitu, biar apa orang terkesima, memperhatikan. Bukan ala wa inna fil jasadi qalban gitu kan. Ala wa inna fil jasadi qalban, di hati itu, sesungguhnya di jasad itu ada hati. Sudah tahu, ada jantung, orang udah tahu. Tapi mengatakan mudghah, sepotong daging. Apa itu ya? Baru dijawab di akhir. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ada sepotong daging. Di jasad ada segumpal daging. Sepotong daging ini idza saluhat, kalau segumpal atau sepotong daging tersebut baik, saluhat jasadu kullu, baik semua anggota tubuh. Bila sepotong daging itu baik, maka sepotong telinga ini juga baik, sepotong dua mata ini juga baik, dua anggota hidung ini juga baik, dua lisan ini juga baik, mulut ini juga baik, jari jemari juga baik, kaki juga baik, semua jasad baik. Tapi wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi bila sepotong daging itu rusak, maka rusak itu juga mata, rusak itu telinga, rusak itu hidung, rusak itu lisan, semua jari-jari kaki ini juga melangkah kepada yang tidak benar, rusak semuanya. Para sahabat paham itu. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, itu adalah jantung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi adalah makna ringkas hadis tersebut. Ya. Kita baca ya, di antara faedah ya, kita baca dalam kitabnya Syabr Muhsinyan, beliau menjelaskan di sini al halalu bayyin, halal itu jelas, seperti jual beli halal, kemudian juga makan itu halal, minuman itu halal, sembelihan itu halal, jelas sekali. Ya. Yang haram itu juga jelas, seperti minum khamar, seperti berjudi, seperti riba, itu juga haram. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, seseorang yang dia di dalam masalah halal dan haram itu, kan hadis ini menjelaskan tentang halal dan haram dan perkara syubhat. Setelah itu runtutannya menjelaskan masalah hati. Berarti perkara halal dan haram ini dan syubhat ini sangat mempengaruhi namanya anggota
tubuh, mempengaruhi hati dan kemudian mempengaruhi anggota tubuh. Kalau dia makanan, minumannya, perbuatannya ya itu adalah baik, maka baik juga untuk hatinya. Kalau jelek, maka itu jelek untuk hatinya. Dan jelek hatinya, ya jelek juga semua anggota tubuh tadi. Ya. Karena hati, jantung tadi adalah kata Nabi SAW, Pak, di dalam sebuah hadis itu, Nabi mengatakan al-qalbul malik itu, bahwasanya hati adalah raja dan wajunuduhu dan anggota tubuhnya adalah pasukannya. Kalau kadang-kadang kalau rajanya baik, ya insya Allah pasukannya semua baik. Tapi kalau kemudian rajanya jelek, ya pasukannya diperintahkan kepada yang jelek kan gitu. Ini hadisnya ini. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu fa idza taba al-maliku taba al-jundi wa idza khaba al-maliku khaba al-jundi. Kata Nabi SAW, hati itu sebagai raja dan anggota tubuh adalah pasukannya. Kalau baik rajanya, baik pasukannya. Kalau jelek, cacat, rusak pasukannya, rajanya, rusak pasukannya. Walaupun kita lihat kadang-kadang ada pasukannya rusak, pasukannya gak bener, tapi rajanya bener, baik gak kira-kira? Tetap istiqomah gak? Walaupun ada salah satu prajurit yang rusak, gak bener gitu ya, tapi rajanya bener, insya Allah perintahnya bener. Tapi kalau rajanya yang rusak, mau semua pasukannya baik, mau semua pasukannya baik, 90% pasukannya baik, tapi yang punya kuasa rajanya jelek, ya rusak semua. Begitupun hati. Kalau hati ini di raja, kalau hati kita baik, semua anggota tubuh ini jadinya baik. Tapi kalau seandainya pun memang tadi adalah anggota tubuh kita yang kurang baik, masih melakukan maksiat dari mata kita, masih ada melakukan maksiat dari lisan kita, masih ada, bukan banyak, masih ada, tapi kemudian hatinya selalu diperbaiki, banyak istighfar, ada takwa di situ, maka insya Allah lambat laun terobati, kan gitu, karena bisa terobati. Makanya yang penting itu adalah dijaga hati kita, karena tadi itu, maka Nabi mengatakan apa dalam hadis, at-taqwa huna. Takwa itu di sini kata Nabi. Wa yushiru ila sadri salah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya apa? Kalau jantung kita punya takwa, aman. Kaki semua ini akan jalannya kepada kebaikan. Tapi kalau jantung ini tidak punya takwa, maka semua anggota tadi juga tidak bisa bertakwa, akan pada keburukan. Jadi benar, ya. Di sini sangat menjelaskan pentingnya kita itu memperbaiki hati kita, menjaga hati kita. Nah, berarti cara menjaga hati itu diantaranya apa? Bukan sekedar kan ada dalam Syekh Abdul Razak itu menjelaskan dalam kaidah 10 kiat istiqomah. Di antaranya adalah yang nomor 3, apa? Menjaga hati. Intinya istiqomah itu istiqomah di hati. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Itu kan beliau. Di antaranya yang menjaga itu bukan sekedar melakukan perbuatan kebaikan. Itu memang untuk mengobati, tapi menjaga dari perkara yang haram itu juga mengobati. Dan yang ternyata yang juga adalah yang kadang nggak terasa, perkara syubhat tadi, tidak berhati-hati. Itu
itu mengotori hati. Nah, hati ini sumbat, akeh nyumbate, males Pak beribadah. Kalau hati itu tersumbat, susah untuk menangis karena Allah, susah untuk bersyukur. Wong padahal harta dia itu banyak, rumah sudah punya, masalah makan sudah gak pernah mikir, pasti ada. Paling pas kebutuhan besar yang mungkin lagi dipikir. Kalau makan itu bersyukur. Tapi kadang-kadang banyak orang yang gak bersyukur. Lebih bersyukur orang yang gak punya apa-apa, yang kadang-kadang makan aja masih mikir. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi itu, hati ini kurang baik. Dan bahayanya kita disuruh, dan kita kan memang disuruh menjaga dari perkara haram. Kenapa? Di dalam syarahnya ini dijelaskan dalam syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang jatuh kepada haram, yang mengikuti syaitan, kan kata Allah wala tattabi'ush syaitan, jangan ikuti syaitan. Kenapa? Syaitan itu pasti ngajak kepada kejelekan. Tatkala dia mengajak kepada kejelekan dan terajak, itu gak akan pernah puas syaitan itu dalam mengajak. Dia akan terus manggil. Pernah mendengar hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW khattan. Nabi membuat subulan, itu membuat sebuah jalan. Di jalan itu di sebelah kanan kirinya ada pintu, dan pintu itu ada sitar. Apa itu namanya itu? Tirai, tapi kelihatan nggak remeng-remeng, kelihatan luarnya tipis sekali. Di setiap pintu itu ada syaitan manggil gitu kan, udah puas syaitan. Ini hubungan dengan hadis ini, menjaga perkara syubhat. Ya tadi itu tipis, nggak kelihatan. Ini jelas, ini syiratul mustaqim. Tapi ini ada orang ngajak. Di setiap jalan yang lurus itu ada kanan kirinya ada apa? Ada syaitan yang banyak pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu syaitan mengajak. Tatkala dia sudah masuk, itu tidak puas, syaitan itu akan ngasih pintu ke pintu yang lain. Dalilnya di mana? Seperti yang Allah ceritakan ya. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah dalam surat Ali Imran. Mereka orang kafir itu, orang Yahudi, membunuh para nabi. Bani Israel itu membunuh para nabi. Coba, nabi Pak, dibunuh Pak. Ustadz dibunuh aja heboh, jangan terbunuh, ditikam gitu kan. Itu heboh, jadi viral. Ngawur ini, mesti ngawur. Pokoknya tokoh agama, bahkan walaupun bukan tokoh agama Islam, tokoh agama kena nabo, jadi diintimidasi atau pasti viral itu. Nah ini dia bunuh nabi, bukan nabi satu, nabi dibunuh, banyak para nabi dibunuh. Disebabkan apa? Disebabkan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu bermaksiat. Jadi maksiat itu ya, kata Syekh Abdul Muhsin ini bagus kalimatnya. Al ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah kantor posnya kekufuran. Orang itu bisa bermaksiat, bisa jadi syirik, bisa jadi masuk neraka kekal. Tatkala dia tidak menjaga benar. Kan gitu. Riya. Kisah seorang laki yang dia hebat dalam berperang, menggunakan 2 pedang, kata para sahabat tuh masih fi ahli jannah, kata Nabi wa min ahli nar, dia penduduk neraka. Diikutin, ternyata terakhir kena tombak, panah atau tombak, dia nggak kuat, dia bunuh diri. Disebabkan karena riya tadi, perkara kecil riya, akhirnya dia dipandang kan, dilihat orang, nggak ikhlas, menjadi masuk penyebab neraka. Jadi maksiat itu memang kantor posnya kekufuran.
perkara syubhat itu berarti juga ke arah sana. Nah, tatkala kemudian ya, kita bisa menjaga diri dari maksiat, biar kita tidak kepada kekufuran, kemaksiat yang lebih, biar tidak kepada maksiat yang lebih besar lagi dari orang yang saling mencaci maki, yang viral itu hanya pandangan tanya, nggak suka jadi carok. Dan gitu. Jadi kan seperti berita carok nih, oke? Ya gimana Pak? Itu kan awalnya dari gitu. 4 nyawa. Kemudian maksiat yang lebih besar lagi. Itu yang dikhawatirkan kalau kita nggak berhati-hati. Orang tadi itu tadinya orang baik. Kalau di medsos itu katanya sih banyak yang dukung, siapa namanya itu nggak kenal. Sepertinya orang itulah gitu dah. Dia orang baik, wajahnya nggak ada kita. Dia kan bela diri. Masalahnya emosi. Dia akui dia emosi. Kadang-kadang kita itu mikirkan dampak dari maksiat itu cuma pada diri kita yang tidak besar. Maksiat ini ya kita lakuin lah, paling dampaknya begini doang. Emosi itu loh, dampaknya bisa membunuh kok. Padahal emosi itu kan, ya emosi orang, dimana orang punya, setiap orang punya emosi, sepele, tapi besar dampak maksiat itu besar Pak. Apalagi kalau ditunggangi syaitan di situ. Kalimat sedikit bisa jadi besar. Kedua, dampak itu yang paling terbesar dari maksiat kita adalah naza'al barokah, keberkahan itu diangkat. Itu yang kadang-kadang kita nggak pikir. Kita jalan maksiat, beribadah jalan, maksiat jalan, kan gak ada dampaknya, hanya pada Allah. Kalau sama orang manusia kan syaitan kadang menggoda begitu. Kalau sama manusia kan kelihatan dampaknya, jadi gak pena, jadi gak nganu, atau saling mendolimi, ya dia itu kelihatan. Kalau sama Allah nggak begitu dampak. Justru sama Allah juga dampaknya besar. Naza'al barokah, keberkahan yang diangkat. Allah nggak ngasih keberkahan, berat Pak. Jadi Masya Allah, apalagi zaman sekarang, ya taqarrabaz zaman, la taqumus saat, tidak akan terjadi kiamat sampai hatta ya taqarrabaz zaman. Waktu itu semakin singkat kata Allah. Setahun seperti as-sanah kasyahr, setahun seperti sebulan. Wasyahrul kal jum'ah, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam seperti percikan api. Lagi ini aneh 2023. Lah kok 2024 bulan Februari. Kalau baru kemarin lulus SMA, lulus kuliah, sekarang kok sudah, ya Allah udah ubahnya putih, ya, gitu kan, cepet. Apa kata Imam Ibnu Hajar, naza'al barokah, keberkahan yang banyak jadi gak cukup. Anaknya banyak, susah banget yang taat sama orang tuanya, yang berbakti. Tapi ada orang tuh anaknya cuma 2, baktinya bukan anaknya itu. Itu kan kita pikirkan, itu maksiat yang banyak yang belum kita istighfarin. Itu nazar barokah. Hati kita berpengaruh di situ, berpengaruh pada kita berbuat kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani wa azzakumullah. Ya. Makanya Nabi pernah bersabda kan, tentang hati. Jadi masalah halal haram dan masalah syubhat sudah jelas lah. Bab ini kita insya Allah paham. Ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat insya Allah bisa terangkat dengan nuntut ilmu. Orang kalau nuntut ilmu insya Allah semua yang tadi syubhat tidak menjadi syubhat. Hanya obatnya dengan nuntut ilmu. Kalau syahwat itu dengan ibadah, diperangi dengan ibadah, banyak ibadah. Kalau syubhat diperangi dengan ilmu. Dah. Tapi yang kita pikir tadi itu, Nabi ternyata ingin ngomong yang terakhir setelah menjelaskan innal halala bayan wa innal harama bayinun ala wa inna fil jasadi mudghah. Gitu loh. Nabi ingin menjelaskan poin terakhir penting sekali ini. Ada
Nabi sampai pernah bersabda, kata beliau, istafti nafsak atau istafti qalbak walau aftuka walau aftuka wa aftuka. Tanyakan pada hatimu. Ada sesuatu tuh tanyakan hati. Pas gak yo? Kadang-kadang kita bingung. Tanyakan pada hati kita. Insya Allah kalau hati kita masih salih, biasanya Allah akan kasih napa niku pemikiran atau apa ya, taufik lah ya. Kayak kok mosok to yo oleh to nazar. Kalau Anies mosok yo oleh. Wong iki politik, ya gitu kan. Akan ada jawaban dari hati. Itu kalau hatinya soleh. Tapi kalau hatinya tidak baik, nggak ada pikiran begitu. Bagaimana mau nanya hatinya tidak baik? Sedangkan setiap hari banyak kegiatan-kegiatan yang butuh dijawab oleh hati kita. Banyak sekali. Kalau perkara yang sudah jelas banyak, terutama bab muamalah kita, kerja kita, dapat uang hasil ini, dapat ini. Subhanallah, banyak loh Pak dalam muamalah. Kita bisa rasakan. Orang kerja, jual beli, jual beli pedagang. Ngene iki oleh gak yo? Kayak untungnya kok akeh, aku untungnya kok 500% gitu kan sampai. Aku tapi kan itu kan dapatnya kan barangnya memang murah. Tak jual 300% untung nggak apa-apa. Oleh orang jualnya cuma 50% untung ya, tapi kan saya buat sendiri. Tapi hati mengatakan, iya tapi yang beli orang nggak mampu. Banyak orang yang nggak, ini dibutuhkan orang yang nggak mampu. Atau akan berbicara, oh ya ini saya terlalu banyak untungnya, gitu kan. Akan hatinya bisa menjawab. Dan banyak sekali kita itu, Masya Allah, Allah memberikan kepada kita taufik untuk menjaga kita, karena tadi ada kita bertanya sama hati, hati kita menjawab. Banyak sekali. Tanpa kadang kita harus nanya Ustadz, ada jawaban dalam perkara-perkara yang keseharian. Ini pentingnya di situ. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ya di sini juga hadis ini diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir tadi. Nu'man bin Bashir ini sebetulnya dulu waqat tufiya sallam wa umru 8 sanawat. Nu'man bin Bashir ini termasuk sahabat Nabi yang kecil. Saat Nabi wafat saja usia Nu'man itu sekitar 8 tahun. Berarti sangat kecil sekali kan? Tapi Nu'man sudah menghafal kalimat apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Hadis penting nih. Anak kecil, Pak. Sahabat Nabi itu kecil, tapi dia belajar dengan Nabi. Dia sudah sejak kecil mendengarkan hadis Nabi. Dan dikatakan ya dalam riwayat lain juga bahwa Nu'man bin Bashir ini menyampaikan ini tatkala khutbah. Tatkala sudah menjadi orang yang dewasa, beliau khutbah menyampaikan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul gitu kan. Innal halala bayyinun gitu. Benar-benar mendengar, sami'tu, benar-benar mendengar. Kalau sami'tu berarti pasti mendengar. Dan hadisnya itu sahih. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya kita itu pentingnya belajar sejak kecil. Alhamdulillah. Kalau jenengan punya anak pondok, anak jenengan itu dipondokin, alhamdulillah. Saya yakin walaupun kadang-kadang gak ketok pinter ejaan, gak apa-apa. Tapi dia sudah banyak mendengar hadis. Yang insya Allah itu sudah menghiasi hatinya. Yang nanti akan berdampak kalau sudah dewasa. Ya. Karena apalagi kata Hasan Al-Basri apa? Talabul ilmi fis sighar kanaqsi fil hajar. Kalau orang menuntut ilmu sejak kecil itu seperti ngukir di atas batu. Ya memang masih kecil kasihan, dia capek, dia ini. Kita yang melihatnya begitu, padahal dia nggak capek. Habis belajar mainan lagi. Saya dulu pernah nanya Pak kepada salah satu orang yang pengajar di pondok. Jadwalnya padat men tuh.
mulai pada subuh terus habis itu jam masuk lagi sampai dia sekolah full day pondok itu sampai asar. Ya karena dulu saya belajar sampai zuhur, ya kan. Terus pada zuhur itu nyantai, pelajaran satu umum 1 jam, jam setengah 2 itu sudah nyantai lah, sampai asar itu nyantai. Berarti pada asar ngaji lagi. Ini enggak, belajar sampai asar, kan banyak pondok-pondok begitu kan, Ki. Pondok Al-Irsyad juga begitu. Saya nanya pada salah satu ustadz di Pondok Al-Irsyad, tengah kan. Wah, kasihan toh, kan habis asar nanti dia on lagi, hafalan lagi, pada maghrib kegiatan lagi. Kan gitu. Alah, yo mosok toh, sampai lembien cilikane yo. Sinau sampai setengah loro baru gak turu awan sore ini bal-balan. Yo gak kesel kayak gitu. Oh iya, bener. Dulu kita juga begitu. Cuman kan kita memang bener melihat anak kita, ternyata kita punya anak, kita lihat anak kita kasihan gitu loh. Oh, kasihan. Tapi ternyata Pak, sebetulnya anak itu tidak mikir. Memang dia pengen mainan gitu, pengen nyantai. Nah, tatkala kita memang dia menghafal sejak kecil, insya Allah itu memang berat. Seperti ngukir di atas batu. Tapi tatkala sudah diukir, hilangkah ukiran itu? Berabad-abad candi-candi itu ada banyak ukiran setahu saya. Batu-batu yang berabad-abad itu terukir, nggak hilang. Begitupun masih kecil. Dan saya merasakan, alhamdulillah saya belajar sejak kecil. Maksudnya masuk pondok dulu di Al-Mansur itu usia 8 tahun. Tahun 1998. Tanggal 20 Desember. Hari Ahad, nyampainya sini hari Selasa. Jadi 22, nyampe naik kapal, nyampe Al-Mansur. 1 Ramadan berangkat, 3 Ramadan nyampainya. 98. Dan banyak menghafal hadis, arba'in, ngafalin Quran. Dan Masya Allah tatkala kuliah, ngafalin Quran juga tatkala kuliah. Yang justru yang pelajaran yang masih kecil masih paling teringat dibandingkan pelajaran yang saat ini. Yang saat ini kadang-kadang belajar kena soto lali kena kawan. Jenengan Pak belajar umum. Yang jenengan ingat pelajaran kelas 1 SD, 2 SD atau kelas 3 SMA? SD. Malah ada yang ngomong, "Ya Ustaz, saya nyesel belajar umum." Gitu ya. Kadang nggak boleh berlebihan, nyesel gitu. Kenapa nyesel? Gak bermanfaat, Sat. Yang manfaat cuma yang pelajaran SD tok. Kok gitu? Iya. Nyesel saya. Sekarang anak saya nggak boleh belajar umum. Oh, kok gitu? Iya. Termasuk doa, Sat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Termasuk doa, ya Allah hindari dari ilmu yang nggak bermanfaat. Itu ilmu umum katanya. Ini berlebihan. Nggak boleh. Ilmu umum itu juga penting, Pak. Kadang kita yang nggak bisa menggunakan. Kalau ilmu agama memang penting sekali. Dan kita gunakan setiap hari. Tapi ilmu umum itu penting sekali, Pak. Cuman kita yang nggak bisa menggunakan. Gitu aja. Nah, jadi sejak kecil, Pak, anak kita itu walaupun yang ngapunten nggih, walaupun anak saya di belakang tapi tidur, kebetulan ngantuk itu. Tidak apa-apa, duduk lebih baik lah dibandingkan anak kita di rumah. Kita pokoknya aja enggak apa-apa, yang penting enggak gitu. Ya, ini kan di sini masih belum terbiasa kayaknya bawa anak. Karena saya sudah nikah semua ini. Kalau masih mau nikah nanti. Dan nikah semua, bawa anaknya. Walaupun rame, enggak apa-apa lah. Maksudnya ya bagaimana kita kondisikan gitu aja kan gitu. Tapi itu penting. Ya. Sebagaimana juga Alqamah itu mengatakan, beliau tuh, jadi beliau sendiri juga sejak kecil menghafal. Kemudian juga apa kata Hasan bin Ali kepada anaknya mengatakan apa? Ta'allamun ilma fa innakum in takunu sighara qaumin takunu kibaruhum ghadan. Sinaule. Gak apa-apa saiki sampean cilik, paling cilik, tapi kok sok sampean ke termasuk yang paling besar. Jadi orang yang paling besar nanti. Ibnu Abbas dulu masih kecil, Pak, belajar dengan Nabi. Abdullah bin Umar masih kecil, masih sighar kaum, ya nggak dipandang lah gitu kan. Tapi tatkala yang sudah dewasa yang sudah sepuh ini wafat setelah 20-30 tahun kemudian, kan ganti
ganti generasi. Maka tadi yang masih usia 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun menjadi yang kibar. Sejak kecil dia ajari ilmu agama, udah biasa dengar, oh ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Udah terbiasa. Sudah besar itu insya Allah lebih banyak lagi yang dia dengar. Karena kalau insya Allah sejak kecil barokah itu kalau ada pada harta akan menambahkan harta itu dan menjadikan lebih harta. Barokah itu kalau pada usia akan usia itu semakin bertambah dan semakin soleh. Barokah itu kepada anak kita, insya Allah anak kita akan semakin tumbuh besar, menjadi tumbuh juga lebih dewasa dan lebih baik. Tidak ada barokah itu minus, pasti barokah itu pasti plus. Nah, cuman kadang-kadang sama ini, jadi dokter, jadi dokter, nggak apa-apa, tapi tolong tanyakan atau sampaikanlah dan lebih sering sampaikan, yang penting jadi anak yang barokah ya. Jarang orang tua sekarang tuh ngomong begitu. Motivasinya jadi ini, tapi jadilah anak yang barokah. Karena belajar sejak kecil. Insya Allah kalau masih kecil saat ini, besok insya Allah sudah dewasa. Dulu Abdul bin Umar juga begitu, Ibnu Abbas juga begitu. Begitu juga Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan, halummu ilayya fata'allamu minni. Ayo sini belajar sama saya. Beliau mengatakan pada anak-anak itu, pada anaknya, ayo belajar sama saya sama bapak belajar. Tidak apa-apa. Inni kuntu saghiran la yanzuru ilayya. Dulu ini Zubair, Urwah bin Zubair mengatakan, dulu aku pas masih kecil enggak ada yang lihat saya. Pas saya belajar, saya belajar kok enggak ada yang noleh. Tapi sekarang semua minta fatwa sama saya. Benar-benar kerasa sekali apa yang disampaikan oleh ini, dan banyak nikmat yang kita dapatkan. Kerasa Pak. Dan itu Masya Allah kadang-kadang ya. Tapi bukan berarti Pak, sudah tua, ya nyesel aku tadi. Lah pokoknya kayak cilik aja sinau. Aku pinter biar nih. Coba aku sinau kecil loh, aku bisa di ustaz kayak gitu. Sampai ada yang saking nyeselnya ngomong gitu Pak. Wah sayang ya, aku ngerti ini agama sudah kerja. Itu juga tidak benar. Perkataan itu tidak benar. Saya banyak mendapatkan yang kisah yang zaman sekarang dulu, jangan zaman dulu ya, sekarang aja. Ada ya, semoga Allah menjaga beliau, yang termasuk saya dulu kuliah di Jember Pak, didanain sama salah seorang kontraktor lah. Saya kuliah dulu kan di Jember sebelum ke Madinah. Istrinya itu juga S1 teknik sipil. S1 teknik sipil, kan pekerjaan kantor Pak. Habis itu tobat, pakai kunjab, pakai cadar besar, belajar agama. Sekarang jadi pimpinan pondok di salah satu pondok, pimpinan SMP kan, muda SMP kan di Jamil Rahman. Berarti belajar udah usia tua. Dulu saya punya ustadz namanya Ustadz Abu Ghozi, sekarang beliau di Gresik. Sudah punya anak, dia jualan SDMG kalau dikenal ya, mungkin yang Kediri dulu ada SDMG, ada Pak Santop Anu Kali itu Masya Allah. Ustadz Abu Ghozi itu, saya masih ingat, Ustadz kenapa pengen belajar Ustadz? Saya pengen belajar kayak Ibnu Hazm katanya. Udah usia belajar sudah tua, udah besar, akhirnya jadi ulama mazhab zahiri kan gitu. Saya pengen belajar 20 tahun, akhirnya belajar, nanti baru kembali ke Al-Mansur kayak gitu. Pengennya 10 tahun baru kembali, akhirnya nyantol sampai sekarang di Gresik mau jadi pengajar di sana. Belajar udah tua Pak, akhirnya istrinya jadi pengurus pondok di Al-Furqan dan jadi ustadz, bisa baca kitab gitu loh. Ini zaman sekarang, jadi nggak ada cerita nyesel, nggak ada. Jenengan kalau memang Allah niat dengan soleh, sudah tua nih, aku udah pensiun, ya wis dah, gak usah sinau wis, kajian tok. Kalau jenengan soleh bener, qul innamal ilmu indallah, katakan ilmu itu milik Allah. Kalau jenengan niatnya soleh, tenanan pengen sinau, pengen bener ilmu, belajar ilmu agama, nahwu shorof Pak, insya Allah tetap bisa. Jadi bisa baca kitab
Bisa. Belajar bahasa Arab? Bisa. Lewat online bisa. Kan gitu. Cuman masalahnya kan akan-akan wis gak kebayang jadi ustadz. Nggak kebayang gitu. Karena itu. Tapi kalau zaman dahulu di antara para ulama yang belajar saat sudah dewasa itu seperti misalnya Imam Az-Zahabi bercerita tentang siapa? Tabi'in yang sangat terkenal, Fudail bin Iyad. Dengan kisahnya menarik. Dalam Syiar A'lamin Nubala, dia ini belajar sudah usia sekitar kalau tidak salah ya udah usia lah Pak, bukan usia anak-anak gitu, usia muda tapi sudah mendekati, mungkin udah. Ceritanya kan dia dulu bukan orang yang soleh, bukan orang yang alim, yang pengen baca ilmu agama, enggak. Seneng ambil seseorang wanita, budak lah ini, terus nginceng lewat dinding, deh gayanya yang zaman biyen gimana, seneng kan gitu kan, nginceng. Pas ternyata wanita ini membaca ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tatkala itu Fudail bin Iyad mendengar firman Allah itu langsung kayak tersentuh hatinya. Ya sing macano sing disenengi ya. Lah gimana? Sing maca kita kalau seneng sama orang yang baca itu yang kita senengi. Sukai merdu. Walaupun elek mulai merdu. Jatuh cinta duluan. Ya pas ternyata itu jadi pintu hidayah. Yang mereka orang beriman khusyuk terhadap mengingat Allah, hatinya tersentuh. Qalu bala, dia mengatakan apa? Ya bala, ya Allah bala ya Rabbi. Ya Rabbi, iya. Aku tersentuh gitu loh. Akhirnya taubat, langsung belajar, jadilah ulama tabi'in Fudail bin Iyad. Itu pun saya pernah baca ceritanya, beliau pun belajar pun didanai oleh Abdullah bin Mubarak. Orang nggak punya, didanai, dibantu, support dana oleh Abdullah bin Mubarak. Atau misalnya Ibnu Hazm tadi yang Al-Andalusi tadi, yang ceritanya beliau ini kan belajar usia 26 tahun Pak. Ada yang mengatakan usia 40 tahun. Wallahu a'lam, saya baca di yang sini 26 tahun. Jadi beliau ini ada kisahnya jenazah lah, ada jenazah ya takziah. Nunggu jenazahnya duduk di masjid. Masuklah masjid, sampai masjid duduk. Itu kisahnya ba'da asar kan masuk masjid duduk sama ya anak-anak di situ. Loh, kok duduk? Disuruh sholat. Karena suruh sholat karena enggak beradu. Apa kata Ibnu Hazm Al-Andalusi ini? Ini kan bukan waktunya sholat. Kenapa harus sholat? Disuruh sholat. Yang lainnya juga tuh sholat. Tahiyatul masjid. Apa perkataannya Ibnu Hazm? Ya Allah, setelah itu menyesal. Di usiaku 26 tahun ini, di usiaku yang sudah seperti ini, saya belum tahu adabnya masuk masjid. Akhirnya taubat, belajar ilmu agama. Setelah usia beliau 60 tahun, jadi ulama mazhab Dhahiri. Jadi ulama Pak, usia 26. Artinya 26 itu zaman dulu udah dewasa loh ya. Jangan dibandingkan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kebanyakan micin. Jangan dibandingkan. Zaman dulu 26 itu usia belasan tahun itu sudah dewasa sekali. Udah puluhan tahun udah tua zaman dulu itu begitu. Kan zaman dulu nikah usia 14, usia 13. Alhamdulillah itu. Itu termasuk senjata saya juga dulu pas saya kan nikah sama istri saya itu usia 14 tahun. Saya 21. Ibu saya tidak boleh, ya saya bantah. Jangan bantah yang baik-baik. Nah ibu, mama lo, nikahnya mama usia 13 tahun. Ya buktinya hidup punya anak saya, anak saya anak ke-9 bahkan itu. Artinya ya, jadi belajar di usia bukan berarti tadi sedih ya, ini motivasi. Usia tua itu juga bisa, karena ilmu itu milik Allah. Kalau Allah kemudian berikan. Atau misalnya juga di sini perkataan Imam As-Subuki dalam Tabaqat Syafi'iyah tentang Imam Izzuddin juga belajar di usia tua. Begitu juga Imam Al-Qafali terkenal. Namanya itu Abu Bakar Abdullah ibni Ahmad bin Abdullah Al-Marwazi Al-Khurasani. Disebut dengan Al-Qaffal. Ini
ulamanya madzhab Syafi'i. Disebut al-Qafali, Qafal itu artinya tukang kembok. Tukang kunci, pembuat kunci. Ulama besar ini, madzhab Syafi'i ya. Itu belajar Pak udah tua beliau itu. Ya, udah usia setelah 30 tahun baru beliau belajar ilmu agama. Jadi ulama madzhab Syafi'i ya. Jadi kalau ada orang sekarang belajar usia 40 Pak. Imam Kisai itu juga belajar udah usia tua, mondok sampai pondok belajar. Itu kan Imam Kisai ini termasuk ahli nahwu. Ahli nahwu itu cuma 2. Dari muridnya Al-Farahidi ada 2 muridnya yang terkenal ilmu nahwu, Imam Sibaweh dan kemudian yang kedua adalah Al-Kisai. Imam Kisai ini sampai menjadi ulama qiraah. Dulu belajar itu mondok Pak, belajar masuk belajar nggak paham. Teman-temannya di kelas ini paham semua, dia nggak paham. Dia usianya udah senior. Barusan sebentar mondok seminggu atau berapa lama seminggu, taruhlah 2 minggu. Kekerasan Pak, kekerasan. Izin balik, izin tidak mondok. Kayaknya aku pantasnya adalah dodolan nih. Sebelumnya dia pedagang kambing. Kata Ibnu Hajar, saat dia mau menuntut ilmu, dagangannya semua dijual, wis tak mondok aja gitu. Akhirnya ternyata setelah mondok, waduh, belajar, teman-temannya cepat hafal, iki lama nggak hafal-hafal, diapalin baru 1 baris lupa lagi. Dihafal baca di sini, yang sini udah lupa lagi. Lupa terus. Akhirnya kayak nggak pantas aku nih. Aku tak jualan naik. Emang aku pantasnya pedagang, gampangnya izin mantuk. Kiai tak pulangnya Kiai. Izin gitu. Saya kayaknya pantasnya jadi pedagang. Pulang. Di tengah perjalanannya dan lihat semut. Semut ini dia liatin jalan, bawa makanannya ke atas. Sampai atas jatuh. Dia ambil lagi makanan, naik ke atas, sampai atas jatuh lagi, sampai atas jatuh, bolak-balik. Imam Kisai lihat terus itu. Setelah itu Imam Kisai mengatakan apa? Semut ini itu kecil otaknya, lebih besar otak saya, tapi semangatnya besar dia dibandingkan saya. Kan gitu semut itu Pak ya. Akhirnya lama berhasil sampai akhirnya beliau kembali ke pondok belajar lagi. Lu kok balik? Enggak. Belajar lagi, jadilah ulama lughah dan ulama qiraah. Enggak ada salahnya, sekali lagi, enggak ada salahnya seseorang dia belajar ilmu agama di masa tua. Enggak apa-apa Pak, insya Allah. Fungsinya apa? Fungsinya kalau udah tua itu ya, karena ini sudah banyak kan sepuh-sepuh di sini soalnya. Fungsinya itu Pak, bukan berarti enggak berfungsi. Aku belajar enggak berfungsi. Fungsinya satu, memperbaiki masa lalu. Jelas itu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan sekarang ini akan menghapuskan masa lalu yang jelek-jelek. Kedua, bila kita ngaji saat ini di masa tua ini, insya Allah itu juga membersihkan hati-hati kita yang kemarin, yang pasti kan di masa lalu kan banyak sekali kita melakukan hal yang karena jahil, tapi bagaimana namanya hamba itu kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbi nuqtatu sauda. Kalau dia berbuat dosa ada 1 titik hitam. Loh, kapan lagi dicuci? Masa tua ini lah waktu dicuci pelan. Nanti mulai emosinya yang tadinya gampang emosi setelah ngaji menurun gitu kan. Sing gampangannya nyuruhan akhirnya ngambil sendiri. Bertahun-tahun enggak pernah mijitin istrinya, nanti akhirnya oh ya, istri sakit dipijitin sekali. Terus begitu, akan terus terobati. Yang ketiga adalah insya Allah tatkala seseorang dia berilmu dan dia insya Allah di mata Allah ya, tatkala sudah berilmu dia punya makom tersendiri. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Apakah sama orang yang berilmu, yang nuntut ilmu dengan nuntut ilmu? Sama boten? Jenengan insya Allah Pak nuntut ilmu walaupun nanti sampai sini belajar pulang karena nggak nyatet lupa. Tapi mana Pak? Nggih Pak, yang penting istiqomah. Tapi apakah sama orang yang nuntut ilmu dengan yang tidak, apakah sama? Beda. Di dunia beda, di akhirat lebih lagi.
Jadi berfungsinya itu di dunia maupun di akhirat. Keempat, buat penutup, cerita penutup tuh bagus buat anak-anak, contoh buat cucu. Bah, biyen kayak pareman gue, kayak sing wani tuh. Saiki ya Allah. Pak Budi kan masa lalu kayaknya. Bener aja kuningan itu, biasanya itu. Tapi sekarang, subhanallah, tatkala wafat, orang kan ceritanya begitu. Wafat, wah dulunya begini sekarang masya Allah. Ditutup ceritanya dengan cerita yang indah, cerita kebaikan. Nah, ini faedah ya. Belum lagi nanti dampak rumah tangga, aduh besar lagi. Yang pastinya, tatkala walaupun tadi Nu'man bin Bashir dia belajar sejak kecil dan tentu yang lebih utama masih kecil. Ada perkataan begini Pak, dari Ustadz itu ada, oh masih kecil, ngesakno Ustadz, akhirnya bosen dia di pondok. Bosan kayak beragama, akhirnya tatkala keluar pondok muas-muasno gitu, akhirnya muas-muasno itu kan. Kalimat itu bisa benar bisa tidak. Maksudnya kalau muas-muasno tadi dianya itu di tingkatan zaman sekarang loh ya, anak-anak zaman sekarang. Tadinya dia itu ya ngaji terus, sekarang ngajinya berkurang kan gitu ya. Tapi dia masih sholat 5 waktu, masih dan tahu hukum-hukum bakti, tahu hukum ini, tahu mana ini akhwat apa mahram atau bukan tahu. Enggak apa-apa kalau masih begitu, Pak. Enggak apa-apa, ya wajar. Orang itu mau berbuat baik kadang butuh komunitas, butuh support, lingkungan, tapi masih baik. Insya Allah cerita yang begini itu masih dominan. Tapi kalau ada cerita kemudian dia buka hijab, dia enggak ini, jadi kemudian wah anak-anak nakal atau yang dia jadi anak nakal, itu jarang sekali. 1001 itu. Yang dirasakan orang tua itu akhirnya menjadi cerita anakku lo mondok suwi, baru ke pondok lulus, ya biasa ya. Karena angan-angan kita itu terlalu tinggi, karena kita jahil. Anakku tentang pondokin, pagi dia udah tahajud sampai nanti dia sholat subuh ngaji sampai malam dia ngaji toh. Harusnya jadinya di omainku bar subuh ngaji. Tahajud nangeno wong tuane kan gitu kan. Angan-angan itu memang kita tinggi, memang itu harapan kita, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang setelah kita selesai mondokkan anak baru sadar ternyata berbuat kebaikan itu butuh support lingkungan. Kalimat ini kadang-kadang bahaya untuk malah jatuhin anak-anak pondok. Anak yang tadi gitu, lele pondok ngaji dek kira atau ngaji lele. Anak itu tadi kadang-kadang jadi males karena kalimat orang tuanya, kalimat tetangganya, jadi males. Kan karena jenengan dulu nggak pernah mondok, pinginnya begitu. Ditanyakan kepada kami anak pondok, saya mondok sejak kecil Pak. Alhamdulillah kalau di pondok rajin, kalau di rumah berkurang rajinnya Pak. Dia ngomong apa? Kalau di kampung ibu saya di kampung ibu saya berkurang rajinnya. Setiap jangankan di pondok alhamdulillah rajin, pada subuh ngaji, ya kan, nyemak sampai malam nanti kemudian liburan. Anak santri pulang nggak ada yang setoran, ngaji sendiri sebentar tok Pak, ya Allah. Biasanya sampai jam 6:30 kalau pagi itu setiap hari. Nanti masih kalau liburan pada subuh dikir ngaji kadang-kadang ya saya ada yang belajar sama saya 3 orang 2 orang tak ajarin bagus 10 sekitar 20 menit lah kan, satu orang 5 menit selesai kayak ngaji ya sowopi ya Pak. Mulai ngantuk tidur, kadang-kadang bisa begitu. Ternyata butuh support gitu loh. Jadi insya Allah selama kita pondokin anak kita dan dipondokin yang benar, dia sering mengaji, insya Allah masih lebih baik, masih lebih baik. Jadi, nah terakhir dari cerita tadi ada kaidah penting dari kaidah fikih ya, qawaid fikih ya, dari tentang halal dan haram itu, yaitu idza istama'al halal wal haram gulibal haram. Apabila kaidah fikih, apabila terkumpul halal dan haram jadi satu,
maka halal itu menjadi kalah, maka itu menjadi haram. Jadi apabila atau bila yang halal dan haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Misal, saya kasih contoh di sini. Kalau dalam biasanya kalau ulama itu ya air kecampur dengan najis terus dominan, ya maka jadinya najis kan gitu. Kalau yang masa kini itu, saya dulu pernah nanya pada seorang ustadz ya dari Yaman, ya Abu Labas dipanggil dulu. Saya dulu tidak tahu jawabannya kenapa bilang haram itu. Jadi saya dulu punya sarung tenun sutra Samarinda semi set sutra. Saya nanya beliau, haram ini. Kok haram sih? Kan saya haram. 50%. Khamsin filmiyah katanya. Saya nggak tahu jawaban. Ternyata kaidahnya ini. Jadi kalau terkumpul, ya tadi itu. Maka sarung yang semi gitu, ada sutranya gitu nggak boleh laki-laki kan? Maka itu jadi haram. Makanan, harta, ya, makanan lah ya. Kalau bisa para ulama ngasih contoh tuh sembelih daging atau daging babi dengan daging sapi kecampur nggak bisa maka semua itu daging jadinya haram gitu nggih. Ini kaidah-kaidah ini kan penting nih. Kita bisa amalkan dalam keseharian dalam masalah, dalam misalnya kita dalam seseorang, Ustaz, harta saya tercampur antara harta yang halal dan harta yang haram karena saya dulu kerja di bank gitu kan gitu, atau kerja di, atau saya dulu tempat judi atau gimana kan, itu campur. Jika bisa dipisah dipisah. Jika tidak tahu masa harta itu bagaimana, ya kalau nggak bisa dipisah ya banyak bersedekah pada akhirnya. Nggak bisa kita katakan ya itu tetap dosa. Harta itu tidak baik. Jadi kok bisa dipersenkan? Kalau mau berani gitu ya, dipersenkan. Insya Allah sudah 50% halal, 50% haram, 50% dibuang nggak apa-apa. Masih disedekahkan. Ya, kalau dia punya harta banyak, kalau nggak punya, ya sudahlah. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi dia banyak istighfar, bukan berarti tidak dosa. Bukan berarti kemudian apa? Mintalah keberkahan, ya Allah, berkahi ya Allah saya. Berkahi. Terus minta terus. Karena khawatir ya harta yang nggak baik itu kedepannya nggak barokah, pengaruh di tadi itu. Kalau harta kan apa tadi, barang haram kan pengaruh pada hati pengaruh kepada jantung nih, pengaruh pada seluruh anggota tubuh. Seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah mudahkan urusan kita. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya, dan semoga Allah tetap berikan kita istiqamah dan sabat fid din, kokoh dalam agama ini, dan semoga Allah berikan kita kesabaran dalam kita beragama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.